Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda Ustaz semuanya? Nah, mudah-mudahan kita semua sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, Ustaz yang soleh dan soleha, pada pertemuan melalui Zoom kemarin, ya, hari Selasa, kita sudah membahas tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ya, dalam penjelasan itu, Ustadz menyampaikan bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu merupakan peristiwa terbesar ya dalam kehidupan Rasulullah, dan ada yang melatar belakangi ya penyebab dari terjadinya peristiwa Isra Mi'raj itu. Ya, apa yang menyebabkan terjadi peristiwa Isra Mi'raj itu? Yang pertama adalah meninggalnya istri beliau, Siti Khadijah. Ya. Kemudian yang kedua, setelah meninggal istri beliau juga meninggalnya paman beliau, ya, yang bernama Abu Talib, yang pada akhirnya beliau tidak pernah masuk Islam, ya, sehingga beliau begitu sedih, sehingga Allah laksanakan perintah untuk Isra dan Mi'raj. Nah, dan Ustaz yang soleh dan soleha, di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah menjelaskan di dalam surah Al-Isra ya, atau Bani Israel. Ayat pertama, ya, surat yang ke-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Nah, ini ayat tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, kemudian kemarin juga kita sudah menjelaskan tentang hadis ini, hadis arba'in ya, terkait dengan sifat Nabi Muhammad yang mandiri, bertanggung jawab ya. Ini hadisnya adalah dari Abu Hurairah ya, diriwayatkan oleh Tirmizi, Imam Tirmizi. Hadisnya berbunyi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Nah, kalau bisa Ustaz ini menghafal hadisnya dengan artinya sekalian. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, ini hadis tentang hadis yang arba'in yang nomor 12 ya. Selanjutnya untuk hari ini ya, kita akan masuk kepada bagian kedua. Tapi sebelum masuk ke situ, kita sampaikan sedikit dulu daerah mana saja yang pernah disinggahi oleh Nabi ketika Isra Mi'raj. Nah, ini sudah kita sampaikan dalam Zoom kemarin. Pertama adalah kota Madinah Al-Munawwarah. Yang kedua adalah negeri Madian, ya. Yang ketiga Tursina. Nah, yang keempat Bethlehem atau berada di Baitul Maqdis. Nah, Ustaz, itulah 4 daerah yang disinggahi oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian dalam pembahasan kali ini kita masuk kepada dalam perjalanan Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad SAW diperlihatkan dengan berbagai peristiwa, ya, berbagai peristiwa. Pertama, peristiwanya pernah dilihat oleh Nabi suatu kaum yang menanam benih, ya, benih seperti ini, benih tumbuh. Hari itu ditanam, hari itu juga tumbuh, hari itu tumbuh, hari itu juga dipanen. Nah, seperti ini. Panen langsung hari itu juga. Nah, ini apa nih? Ibarat apa ini? Rupanya ini adalah menunjukkan bahwa para mujahid fisabilillah. Jadi orang-orang yang berjuang jalan Allah itu, dia akan memberikan pahala berlipat ganda pada hari itu juga. Nah, ya. Orang yang berjuang di jalan Allah akan diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam ayat dikatakan sampai 700 kali lipat, ya. Nah, kalau kita berbuat baik dan berjuang di jalan Allah. Dan Ustaz yang berbahagia, termasuk kita-kita ini yang belajar, ya, belajar hal-hal yang baik, itu termasuk berjuang di jalan Allah. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda itu. Next. Nah, yang kedua,
Yang kedua adalah beliau dalam perjalanan Isra Mi'raj itu beliau mencium bau semerbak dari Masjidah. Ya. Baunya itu seperti kasturi. Ini gambarnya kasturi. Kalau sekarang mungkin minyak wangi lah itu ya, minyak wangi atau parfum. Tapi tidak sama dengan parfum kita sekarang. Sangat wangi sekali. Ya. Nah, kenapa Masjidah itu bisa sewangi itu? Ya, sewangi kasturi, ya, baunya. Rupanya Masjidah itu adalah seorang wanita yang solehah, taat beragama, yang kerjanya cuma tukang sisir ya, tukang sisir rambut di keluarga Fir'aun. Raja Fir'aun yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Raja Fir'aun ini padahal dia adalah orang yang ingkar kepada Allah. Kafir. Ya, kafir dia. Maka dia mengaku sebagai Tuhan. Tetapi Masjidah tidak terpengaruh dengan Fir'aun. Sehingga satu ketika Masjidah ini menyisir rambut keluarga Fir'aun, lalu sisirnya jatuh. Sehingga Masjidah membaca Astaghfirullahalazim. Terdengar oleh Fir'aun. Nah, makanya ditanya oleh Fir'aun, kok itu yang kau sampaikan, itu yang kau ucapkan, bukankah saya ini sebagai Tuhan? Tidakkah engkau mengakui saya ini Tuhan? Kata Masjidah, Tuhan saya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akhirnya Fir'aun marah dan dia mengumpulkan orang-orang untuk mengumpulkan kayu, lalu ditaruh bencana besar di atasnya, di depan api, kasih air, lalu air itu mendidih. Nah, kemudian ketika mendidih itu dilemparkanlah Masjidah dengan anaknya ke dalam bejana itu. Sehingga Allah mengganti komitmen atau kekuatan istiqomahnya berakidah itu dengan bau semerbak kasturi dari baunya Masjidah itu. Itu dicium oleh Nabi Muhammad SAW ketika Isra dan Mi'raj. Nah, Ustaz yang soleh dan soleha, selanjutnya Nabi Muhammad juga pernah melihat satu kaum yang mengantamkan batu besar ya ke kepalanya sehingga kepala itu hancur. Nanti Allah buat lagi kepalanya, dihantamkan lagi, hancur lagi. Seperti itu seterusnya. Nah, siapa dia? Rupanya adalah orang-orang yang berat untuk melaksanakan sholat. Padahal sholat itu merupakan tiang agama. Dan perintah sholat itu dijemput oleh Allah, oleh Nabi kepada Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj. Jadi kan sangat istimewa itu. Nah, dalam hadis dikatakan, faman, siapa saja yang sholat itu adalah merupakan tiang agama. As-sholatu imaduddin. Ya. Sholat itu tiang agama, tonggak agama. Faman aqoma faqad aqomad din. Siapa yang mendirikan sholat, berarti dia menegakkan agama. Wa man taroka faqad hadamat din. Siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia meruntuhkan agama. Nah, begitu pentingnya sholat dalam kehidupan kita. Jadi sholat itu merupakan kewajiban setiap muslim dan muslimah. Sholat itu awal penjemputannya itu kan ada 50 kali. Lalu dengan berbagai peristiwa dikurangi sampai 5 kali sehari semalam. Nah, sehingga sampai saat ini kita melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam. Tapi untuk melengkapi atau menyempurnakan sholat kita, sholat wajib itu, ada juga sholat sunat namanya. Seperti sholat sunat duha, tahajud, atau qiyamul lail, rawatib, witir, ya kan? Nah, itu terbagian dari sholat yang akan menambah nanti kalau seandainya sholat wajib kita kurang sempurna. Jadi Allah itu sangat sayang kepada hambanya. Jadilah kita orang-orang yang rajin untuk melaksanakan sholat. Tanpa disuruh, tanpa diperintah dulu, kita sudah tahu waktu-waktu yang harus kita sholat. Ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Baik, Ustaz yang soleh dan soleha, untuk pertemuan kali ini, saya kira sudah cukup. Ya, kalau ada nanti pertanyaan-pertanyaan sekitar materi kita, silakan dicapri Ustaz melalui WA, dan nanti Ustaz akan kirimkan tugasnya di Google Classroom. Yang pertama tugasnya nanti adalah menghafal hadis yang tadi, yang sudah kita bacakan tadi, hadis Arba'in nomor 12. Kemudian ada tugas setelah itu, dan Ustaz akan kirimkan PowerPoint dari materi yang
yang pertama ini. Mungkin itu saja. Banyak maaf Nana Ustadz. Tetap sehat, jaga prokes ya, protokol kesehatan sehingga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian saja, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa mayasturun. Fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.